bayang pemecah belah. Dulu, ketika nama PWILS disebut, tudingan keras langsung diarahkan dari mimbar PBNU. Mbah Miftah, atas nama institusi besar bernama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, menuding organisasi itu sebagai pemecah belah. Kata-kata itu terlanjur meluncur, keras, tajam, seolah menjadi vonis moral yang tidak bisa dibantah. Tetapi hari ini, sejarah justru membalikkan wajahnya. Allah menyingkap tirai dan memperlihatkan siapa sebenarnya yang berperan sebagai pemecah belah. Narasi yang dulu didengungkan ternyata memantul kembali, tepat ke wajah para elit sendiri. Dan kini, publik mulai bertanya, siapa yang sebenarnya bermain di balik keributan PBNU? Siapa yang mencabik maruah jam'iyah atas nama kepentingan tertentu? Sementara itu, PWILS yang dulu divonis buruk, justru berdiri dengan nilai perjuangan yang ditanam oleh para wali songo, nilai yang selama ini dibela, dijaga, dan diwariskan. Maka sangat pantas jika ada suara lantang yang berkata, PBNU kualat tenan iki, ojo sembrono karo wali songo. Sebab apa yang terjadi hari ini bukan sekedar gesekan biasa. Ini bukan ributnya anak muda yang tawuran di gang sempit. Ini juga bukan ributnya anak perguruan silat yang bisa kita maklumi sebagai darah muda yang mendidih. Ini juga bukan ributnya pengurus ranting di kamping yang kadang masih belajar memahami struktur organisasi. Tidak, keributan kali ini justru datang dari puncak piramida. Para pemimpin tertinggi, para pengurus besar, para tokoh yang seharusnya menjadi penuntun jalan, penjaga ketenangan, penjaga wibawa. Namun kini mereka malah tampil di panggung terbuka dengan saling membuka aib, saling serang, saling rebut pengaruh, dan saling ingin menjatuhkan satu sama lain. Kemudian apa tujuannya? Untuk berebut saling pengaruh ya, untuk berebut saling kuasa, apa tujuannya? Karena hanya ingin untuk menguasai, bukan ingin melestarikan atau bukan ingin menjaga marwah Nahdlatul Ulama, bukan. Mereka adalah orang-orang yang justru ingin menguasai Nahdlatul Ulama karena dilihat bahwa Nahdlatul Ulama ini adalah suatu organisasi besar yang bisa mereka manfaatkan untuk sebuah keuntungan yang besar. Berkali-kali saya mengatakan kepada kalian semua bahwa untuk menguasai negeri ini terlebih dulu hancurkan NU-nya. Untuk menghancurkan NU, ketika kalian menabrak NU, maka tidak akan bisa. Terbukti bagaimana tahun 48 mereka komunis Musso menabrak NU tidak berhasil. 65 mereka kembali menabrak NU juga tidak berhasil. Dan ini adalah langkah-langkah yang mereka tempuh, termasuk FPI, HTI, bagaimana mereka dulu Rizik Syihab ya, selalu menyerang Gus Dur, ya, selalu menyerang Bayi Said Agil Sirot. Berhasil? Enggak berhasil. Sama sekali nggak berhasil. Dari situlah kesadaran mulai dibangun oleh mereka untuk merobohkan NU, untuk merusak NU, berarti harus masuk berkamuflase ke dalam tubuh NU. Dan itu yang mereka lakukan saat ini. Untuk merongrong NU dari dalam, orang-orang yang sebenarnya anti dengan NU, mereka masuk ke dalam NU. Ajaran-ajaran budaya-budaya, tradisi-tradisi NU dibelokkan sedikit demi sedikit. Sejarah-sejarah NU dibelokkan sedikit demi sedikit untuk menguasai NU, kemudian NU dihancurkan begitu mereka kuasa. Ini yang sering tidak kita sadari. Ini yang sering kali kita tidak mau belajar dari apa yang sudah terjadi sebelumnya. Sejarah pasti akan berulang. Bagaimanapun juga sejarah itu akan berulang. Cuma caranya yang berbeda. Dan ini yang harus kita waspadai. Orang-orang yang ingin menguasai NU hanya untuk menghancurkan NU dari dalam. Dan sedikit demi sedikit bukti-bukti itu sudah nampak. Sedikit demi sedikit ya fakta itu sudah muncul. Tergantung kita bagaimana kita menyikapi itu semuanya, dan tergantung kita bagaimana kemudian kita melakukan upaya agar NU ini tetap jaya. Sekali lagi, untuk menguasai negeri ini terlebih dulu hancurkan NU-nya, dan itu sudah mereka lakukan.